Hi everyone, welcome to Mr. Daily English Course. Here you're all with me, Miss Medina. And now, I would like to explain an important things that I believe most of you have been confused about this. What was that, miss? Right, so do you guys know this word? I believe most of you are familiar with all of them, right? But do you guys know what's the difference between them? So let's talk about the definition at first. Okay, so there are four words: do, does, did, and we calling four of these as auxiliary verbs, yang mana diartikan sebagai kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia melengkapi main form di sini. What is main verb? Main verb tuh contohnya kayak eat, drink, watch, sleep, and then jump, run, walk. Alright, now before we jump into the detailed discussion, let me tell you about where is do, does, did, done come from. So, does, did, and done actually comes from this word. Jadi kata dasar dari does, did, done itu adalah do. Yang membedakannya adalah yang pertama, siapa subjeknya, apakah dia satu orang atau lebih dari satu orang. Yang kedua, kapan itu terjadi, apakah itu terjadi sekarang atau di masa lalu. Okay guys, so now let's start with do. Okay, so do digunakan untuk I, you, they, we, atau bisa kita bilang sebagai bentuk plural yang menunjukkan bahwa ada lebih dari satu orang dalam pronoun tersebut. Lalu do juga digunakan di waktu sekarang atau present. Sekarang kita lihat contohnya. I do my homework. Di sini subjeknya I, maka dia berpasangan dengan do. I don't like spicy foods. Di sini juga penggunaan pronounnya I atau subjeknya. Lalu jika bentuknya negatif, kita tinggal ditambahkan not. So don't itu singkatan dari do not like spicy foods. And the last one, do you like coffee? This is about interrogative sentence. Ini bentuk pertanyaan. Karena di sini yang digunakan you, maka do menjadi pasangan. Okay, and the second one, it's about does. Does, dia berpasangan dengan pronoun he, she, it. Lalu dia juga digunakan di masa sekarang atau present. Ya, contohnya di sini, she does her homework every night. Di sini menunjukkan dia melakukan itu setiap hari, habit. Lalu di sini ada pronoun she, maka pasangannya dengan does. And then karena pronounnya he, maka dia juga pakai does. Ini bentuk negatif. Tinggal ditambahkan not, jadi does not or doesn't. Eat, the main verb, vegetables, the complement. And then the last one, bentuk pertanyaannya does, lalu diikuti oleh pronounnya atau subjeknya. Play football, don't forget ya, tanda tanyanya, karena kan ini bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. So, apakah do and does hanya berpasangan dengan I, you, they, dan he, she, it? Tidak. If there's only one person, you can use does. If there are more than one person, you can use do. Jika misalnya berkaitan dengan nama seseorang, atau mungkin hewan, benda, bangunan, itu juga bisa disesuaikan. Misalnya ada Abby dan Andy. Mereka mengerjakan PR setiap hari. Maka bukan Andy and Abby does their homework every day, tapi Abby and Andy do their homework every day. Number 3, it's did. What is did? Did berpasangan dengan semua subjek. I, you, they, we, he, she, it. Did adalah bentuk lampau dari do. Oke? As I said before, do adalah kata dasarnya. Did adalah bentuk lampaunya. Kemarin, 2 jam yang lalu, seminggu yang lalu. These are the examples. I did my homework yesterday. Di sini kita bisa lihat bahwa subjeknya I, karena dilakukannya yesterday, kemarin,
maka kita gunakan did. Karena menunjukkan bahwa itu sudah dilakukan, sudah berlalu. Jika bentuknya negatif, I didn't like coffee. Dia tidak suka kopi pada saat dulu. Sekarang bisa saja itu berubah. Jika bentuknya pertanyaan, did you go to library yesterday? Kenapa nggak did you went to library yesterday, miss? Kan itu terjadinya kemarin, bukannya bentuk verb 2 dari go into went. Tidak. Jika ada auxiliary verb, maka main verbnya akan berubah menjadi ke verb 1 atau yang bentuk dasar. Maka instead of did you went to library yesterday, the correct one is did you go to library yesterday. Next one, it's about done. Done, it's also used with all the subjects. Sama seperti did. I, you, they, me, he, she, it. Biasanya kita sebut sebagai past participle yang selalu muncul dalam bentuk perfect tense. Yang sudah belajar tentang perfect tense mungkin sudah tidak asing lagi ya. Di sini biasanya done bersama dengan has, have, and have. Jadi mereka berpasangan. Balik lagi, ini tergantung dengan pronounnya. Apakah dia hanya satu orang, lebih dari satu orang, atau sudah dilakukan di bentuk lengkap. Contoh pertama, I have done my homework. So, I have done my homework. Di sini karena penggunaan pronounnya adalah I, maka dia menggunakan have. Karena have itu untuk yang plural. I, you, they. Lalu misalnya me, she has done the dishes. She, karena penggunaannya she. She has. Maka bukan pakai she have, but she has done the dishes. Berikut ada kesimpulan atau summary dari yang sudah dibahas. Alright, based on the discussion, ada nggak ya yang bisa jawab pertanyaan berikut ini? You can write your answer in the comment section. Okay? Thank you so much. See you next time.